Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izati Nur Khairiani, SGZMPH Dietitian, dosen jurusan Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Pada video kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Industri Jasa Pangan. Video ini disusun bertujuan sebagai penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2024. Dalam video pengajaran ini terbagi menjadi 3 poin utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah Manajemen Industri Jasa Pangan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini memberikan gambaran terkait peran manajemen dalam industri jasa pangan, sehingga mahasiswa dapat melaksanakan program peningkatan kualitas mutu pangan dan gizi dari tahapan perencanaan hingga evaluasi. Sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program S1 Ilmu Gizi, maka capaian pembelajaran mata kuliah ini terbagi menjadi 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan menginternalisasi etika akademik dalam melakukan evaluasi penerapan sistem keamanan pangan dan higien sanitasi, serta analisis HACCP pada industri jasa pangan dan gizi. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis, aplikasi, dan keterampilan dalam menjelaskan kebijakan sertifikasi dan peraturan lainnya terkait pangan dan gizi pada industri jasa pangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengimplementasikan edukasi gizi dan kesehatan kepada penjamah makanan. Dan CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu mendesain dan mengelola pengembangan program atau produk berbasis riset pada industri jasa pangan. Terdapat 16 tatap muka pada mata kuliah ini dengan materi yang dibahas antara lain, yang pertama, konsep dasar peran tenaga gizi dalam sistem manajemen industri jasa pangan dan gizi. 2. Penerapan program prasyarat keamanan pangan, GMP dan SSOP pada industri jasa pangan dan gizi. 3. PJBL 1, evaluasi menu mix marketing dan penyusunan inovasi produk industri jasa pangan dan gizi. 4. Pendekatan proses, aplikasi HACCP dalam industri jasa pangan dan gizi. 5. Penerapan 7 prinsip HACCP dalam industri jasa pangan dan gizi. 6. Penerapan 12 langkah HACCP dalam industri jasa pangan dan gizi. 7. Penerapan format dan instrumen dalam penyusunan analisis HACCP. 8. Ujian tengah semester. 9. PJBL 2, aplikasi produksi dan pemasaran hasil perencanaan produk inovasi industri jasa pangan dan gizi. 10. Inspeksi, audit, dan sertifikasi dalam industri jasa pangan dan gizi. 11. Kebijakan pangan gizi dan kesehatan, serta mitra dalam industri jasa pangan dan gizi. 12. Sertifikasi halal dalam industri jasa pangan dan gizi. 13. Klaim gizi pada produk industri jasa pangan dan gizi. 14. Edukasi gizi dan kesehatan pada penjamah makanan. 15. PJBL 3, evaluasi manajemen industri jasa pangan dan gizi. Dan 16 yang terakhir adalah ujian akhir semester. Referensi dan bahan kajian yang digunakan pada mata kuliah ini berupa buku referensi terkait manajemen kualitas industri jasa pangan dan gizi, hasil kajian atau penelitian terbaru, serta dokumen kebijakan terkait industri jasa pangan. Berikut adalah beberapa referensi yang digunakan pada mata kuliah ini. Materi pada mata kuliah ini disampaikan menggunakan sistem sinkronus dengan metode perkuliahan secara tatap muka. Sedangkan untuk keperluan administrasi perkuliahan seperti pemberian file-file materi, penugasan dan presensi menggunakan sistem asinkronus dengan pemanfaatan e-learning management system atau LMS yang dikembangkan oleh Universitas Jenderal Sudirman yang biasa disebut dengan LDIR. Mata kuliah ini menerapkan metode Project Based Learning atau PJBL, di mana mahasiswa secara berkelompok akan menjalankan peran-peran manajerial dalam proyek mini catering berupa perencanaan industri jasa pangan,
riset uji coba resep produk, produksi secara massal, dan penjualan produk yang dilaksanakan dalam waktu pembelajaran mata kuliah 1 semester. Pelaksanaan proses pengalaman belajar PJBL kemudian dievaluasi dan dipresentasikan sesuai dengan petunjuk pada lembar kerja mahasiswa atau KKM. Kemudian, diskusi dan presentasi dengan kelompok maupun dosen dan asisten juga dilakukan saat pelaksanaan praktikum untuk mendukung pembelajaran. Dalam hal interaksi, saya mengusahakan agar proses pembelajaran berjalan interaktif dan terlaksana dua arah, baik dari mahasiswa maupun dari dosen, dalam bentuk komunikasi aktif dan partisipasi kelompok selama proses pembelajaran. Proses interaktif diperoleh melalui proses diskusi dan tanya jawab saat kesempatan sesi pembelajaran tatap muka dan juga sesi diskusi internal kelompok. Selain itu, interaksi juga didukung dengan metode project-based learning yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi efektif, baik di dalam kelompoknya masing-masing, antar kelompok maupun pihak eksternal dalam pelaksanaan proyek. Dan pada akhir PJBL, saya akan berusaha untuk mengklarifikasi dan mengevaluasi bersama dengan mahasiswa terhadap hasil proyek yang telah dilakukan. Interaksi juga saya usahakan melalui kegiatan-kegiatan diskusi dan presentasi sebagai bagian dari praktikum dengan tujuan untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa secara berkelompok. Dalam poin asesmen, saya melakukan penilaian berdasarkan capaian-capaian pembelajaran mahasiswa dalam bentuk beberapa komponen penilaian, yaitu pelaksanaan ujian tengah semester, ujian akhir semester, praktikum dan penugasan, serta penilaian project-based learning. Penilaian project-based learning memuat 50% dari total komponen penilaian mata kuliah yang terdiri dari penilaian kinerja dalam kelompok melalui peer assessment proses pelaksanaan berdasarkan tahapan penyusunan kegiatan proyek, pendokumentasian luaran ketika pelaksanaan kegiatan, serta presentasi saat pemaparan hasil kegiatan. Penilaian praktikum uji coba resep juga memperhatikan komponen inovasi dan evaluasi terhadap proses pengembangan produk yang dilakukan. Aktivitas penugasan dan komponen penilaian ini telah disepakati bersama tim teaching dan semua mahasiswa melalui kontrak perkuliahan sehingga mahasiswa dapat menyampaikan pendapat, melakukan persetujuan, dan juga mempersiapkan pembelajaran dengan baik sejak awal. Penilaian ini bersifat adil, objektif, dan transparan berdasarkan rubrik penilaian pada LKM dan RTS yang dapat diakses pada laman mata kuliah LDIRU sejak awal semester. Kesimpulan dari penjelasan video pengajaran pada mata kuliah manajemen industri jasa pangan ini adalah 1. Pada poin delivery, perkuliahan menggunakan sistem tatap muka dan menerapkan metode pembelajaran project-based learning. 2. Pada poin interaksi, pembelajaran berlangsung secara interaktif dengan terbukanya kesempatan berkomunikasi aktif dari mahasiswa melalui komunikasi antar kelompok, komunikasi dengan dosen maupun pihak lain selama perkuliahan tatap muka maupun pelaksanaan PJBL. 3. Pada poin asesmen, penilaian pembelajaran dilakukan secara adil, objektif, dan terbuka berdasarkan rubrik penilaian yang telah disepakati dan dapat diakses oleh mahasiswa di LDIRU. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video perkuliahan mata kuliah manajemen industri jasa pangan pada pertemuan 1 terkait overview konsep dasar peran tenaga gizi dalam manajemen industri jasa pangan dan gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya? Siap kuliah? Siap. Alhamdulillah. Saya kemarin bimbingan hari Jumat, bimbingan PA sama anak-anak. Istilahnya, gimana sudah siap kuliah? Belum. Masih punya waktu 2 hari untuk mempersiapkan perkuliahan ya. Ini untuk perkuliahan terkait dengan konsep food industry management system ya, dan peran tenaga gizi dalam industri jasa pangan dan gizi. Jadi tadi membahas terkait dengan perbedaan MSPM dan juga MIJP. Nah, gambaran teman-teman ya, selama ini kita itu sebagai tenaga gizi di food industry itu kita bisa berperan apa sih? Yang teman-teman tahu, berperan ngapain atau berperan jadi apa? Yang teman-teman tahu? Atau yang terkenal biasanya apa gitu? Jadi ahli gizi ya, jadi ahli gizi ya. Untuk di food industry biasanya apa?
Apa? Kita bisa ngapain di catering sehat? Owner. Ya, betul. Kita bisa menjadi owner di catering sehat. Jadi bisa menjadi entrepreneur ya. Karena kalau di catering diet terutama itu kalau sekarang apa zaman sekarang itu potensinya sangat besar ya dibandingkan dulu malah nggak ada ya. Maksudnya dibandingkan dengan pendaftar PNS, maksudnya orang-orang kan akan lebih banyak berfokus untuk bagaimana kita berentrepreneur saja, gitu ya. Jadi kalau untuk menjadi owner catering itu pasti ya kita berwirausaha, apalagi kalau pas kita jadi tenaga gizi, kenapa nggak bikin cateringnya sekalian catering diet, ya kan? Meskipun nanti mungkin catering sehat tapi melayani beberapa pelayanan diet, tapi kenapa enggak untuk catering diet? Terus apa lagi? Konten kreator gizi ya, jadi dengan berkreasi dengan berbagai hal terkait dengan ilmu pengetahuan gizi, kita bisa menjadi konten kreator termasuk juga dalam hal food industry gitu ya. Terus apa lagi? Konten kreator gizi itu berarti mungkin dia suka masak-masak gitu ya, terus dia masak, terus ternyata banyak yang suka, banyak yang like gitu ya. Awalnya produknya makan sehat, akhir-akhir makannya jadi enggak ya, enggak. Terus apa lagi? Apa lagi? Tenaga gizi bisa jadi apa? Atau bisa ngapain di food industry? Kalau di pabrik itu yang bikin formula, berarti bagian R&D ya, bagian R&D, bagian research and development. Kalau di versi kita itu bagian pengembangan resep ya, simpelnya ya. Bagian versi kuliahnya itu pengembangan resep, tapi kalau versi pabriknya dia bagiannya R&D, bagian mereka mengembangkan produk yang lebih maju lagi, gitu ya. Ada bisa dari produk yang lama dikembangkan menjadi produk yang kayak mode diadaptasi dari produk yang lama. Ada juga mereka membuat sebuah produk yang benar-benar baru atau membuat produk dari meniru oposisi ya, meniru lawan misalkan kayak gitu. Itu juga di bagian R&D terkait dengan pengembangan produk. Apalagi kita bisa melakukan apa lagi di food industry? Quality control. Quality control itu ngapain? Mengecek kualitas supaya kualitasnya apa? Supaya kualitasnya stabil ya. Jadi quality control kita melihat atau kita mengontrol secara kualitas produk dari food industry itu dia harus punya kualitas yang bagus, kualitas yang sama atau standar. Contohnya kalau di rumah sakit itu kita yang bagian sebelum makanan udah jadi sudah dimasak, masih ditrolling sebelum masuk ke pasien, ada ahli gizi yang biasanya namanya pengawas. Ada ahli gizi yang dia bertugas untuk mengecek pasien DMX itu bener nggak dietnya, makanannya lunak nggak misalkan, atau ini dietnya diet DM nggak, atau ini kok diet DM tapi lauknya kok ini misalkan gitu. Nah itulah fungsinya si quality control. Jadi dia mengontrol secara kualitas gitu ya. Jadi bagaimana teknis di lapangannya gitu. Termasuk di beberapa pabrik ya, beberapa quality control. Ada banyak sebutannya tapi intinya kayak gitu. Dia menjamin supaya kualitas produknya itu baik. Jadi dia detail yang mengoreksi persis. Banyak macamnya terkait dengan peran tenaga gizi di industri jasa pangan. Ini adalah mata kuliah yang kita pelajari ya terkait dengan ini. Jadi mulai dari teman-teman semester berapa? 4 ya. MMKP semester 4, MSN semester 5, MJP semester 6, benar ya? Iya. Nah, ini adalah beberapa istilah-istilah yang ada di Food Safety Management System atau di program jaminan keamanan pangan ya. Ada GMP, Good Manufacturing Practices. Apa itu GMP? Saya bilang Good Manufacturing Practices. Apa itu GMP? Bahasa Indonesia dia CPPOB, cara pengolah pangan yang baik. Apa itu berarti GMP? Pernah dengar nggak isinya GMP itu apa? Pernah dengar pasti. Jadi ada beberapa komponen di GMP yang dia harus dilengkapi. Misalkan contoh 1, bangunan harus kokoh. Ingat nggak? Tempat sampah harus jauh dari area masak harus jauh dari tempat sampah dan sebagainya. Nah itu namanya good manufacturing practice. Jadi ada beberapa komponen-komponen yang harus kita miliki, harus kita lengkapi, gitu ya. Terus ada namanya lagi SSOP, Standard Sanitation Operational Program. Apa berarti? Program operasi standar. Gimana? Jadi SSOP itu apa? Lebih ke apa?
pembersihan, tapi ada standar operasionalnya. Jadi dia sebuah program atau sebuah pelaksanaan yang dia secara sanitasi itu dia harus standar harus dilakukan. Misalkan dalam memasak sayur, ketika kita mengolah sayur itu kan katanya harus dicuci dulu. Tapi kalau di food industry, ketika proses pencucinya itu dia harus pakai beberapa komponen dan sabun ya, beberapa komponen untuk menghilangkan yang nanti untuk menghilangkan beberapa kuman, ya kan? Jadi itu sanitasinya itu dia ada program pembersihannya kayak gitu. Atau program sanitasi terkait dengan program APD, program kita harus pakai APD, atau program pembersihan alat makan, atau yang gampang program suhu. Jadi suhu di ruang penyimpanan bahan makanan itu untuk bahan makanan yang kering itu kelembapannya harus sekitar misalkan harus sekitar 22 derajat Celcius. Gimana cara menjaga harus sekitar 20 derajat Celcius? Maka di situ harus ada termometer dan harus ada cek form ya, harus ada form checklistnya. Yang checklist itu dia dicek secara berkala, mungkin setiap hari atau setiap minggu bahwa suhunya sudah sekian hari ini, besok suhunya sekian hari ini, besok suhunya sekian hari ini. Jadi menjaga kayak gitu. Sama kayak waktu saya praktek di rumah sakit itu penyimpanan keringnya itu dia pakainya cold room. Nah cold room itu kan jadi satu ruangan yang isinya bahan makanan kayak freezer gitu kan semua dimasukkan di situ. Nah suhunya itu dikontrol, jadi dia suhunya harus tidak boleh di bawah derajat Celcius sekian, harus di atas sekian gitu loh. Nah dalam setiap hari pagi sore itu harus dicek suhunya, dicek di situ. Jadi ada kontrolnya, jadi ada program untuk menjaga supaya bahan makanan itu rapi, bahan makanan itu seger ya, atau program pembersihannya. Jadi ada piring-piring itu mungkin harus dicuci pakai sabun biasa, tapi kalau di rumah sakit atau di instalasi besar setelah dicuci pakai sabun dia harus disteril dengan cara dibilas pakai air panas. Nah kayak gitu ya. Jadi itu juga salah satu program sanitasi ya. Itu SSOP. Nah si GNP sama SSOP ini kan sebuah HACCP ya, prerequisite program HACCP. Jadi program prasyarat untuk masuk menjadi HACCP. Nah, HACCP udah sering dengar ya? Apa HACCP? Analisis critical control point. Iya. Apa artinya? Apa yang kita lakukan di HACCP itu kita ngapain? Kita menganalisis bahaya. Kita menganalisis bahaya. Kita menganalisis bahaya yang mungkin terjadi. Kemungkinan bisa ada bahaya yang mungkin terjadi secara tidak sengaja. Jadi lebih ke mitigasi. Jadi kita analisis bahaya HACCP supaya tidak terjadi ada namanya di sini critical control point. Jadi ada titik kritis. Jadi misalkan ayam digoreng harus berapa derajat Celcius? 200? Enggak. 120. Turun lagi 110. Itu bukan benar. Ya, misalkan gini ya. Critical control point itu misalkan kita harus menggoreng ayam 100 derajat Celcius misalkan ya. Kalau kita menggoreng ayam suhunya itu nggak sampai 100 derajat Celcius, apa yang terjadi? Nggak matang. Apa yang terjadi kalau ayamnya nggak matang? Mentah. Apa yang terjadi kalau mentah? Kuman. Ada kumannya. Maka akan ada bahaya yang terjadi pada makanan yang ada di ayam yang belum tergoreng secara matang ini tadi, gitu kan? Jadi titik kritisnya penggorengan ayam ini 100 derajat Celcius. Ketika dia tidak sampai di 100 derajat Celcius, maka akan ada bahaya. Nah, itulah namanya dilakukan di HACCP. Jadi kita melakukan mitigasi atau kita melakukan persiapan gitu ya. Kita melakukan analisis supaya tidak terjadi bahaya gitu. Jadi ada titik kritis kalau tidak sampai ke 100 derajat Celcius maka ini berbahaya kayak gitu ya. Itu HACCP. Terus ada ISO, International Standard gitu ya. Jadi ISO ini apa? Ketetapan internasional ya. Jadi dia lebih luas lagi, lebih dalam lagi yang
analis. Kalau HACCP kita cuma lebih ke titik-titik ke titik suhu ayam harus 100 derajat Celcius. Kalau ISO kita lebih dalam lagi orang-orangnya harus seperti apa. Ibarat kayak akreditasi gitu ya. Jadi ada akreditasi yang Legas misalkan, atau ada akreditasi apa gitu. Jadi kalau akreditasi itu menyeluruh. Jadi orang-orangnya di analisis, pekerjaannya di analisis, mahasiswanya, dosennya gitu ya. Itu di lebih dalam lagi. Terus ada namanya Food Safety System Certification. Kalau ini lebih kayak akreditasi tadi ya. Jadi ketika kita di review, ketika kita diakreditasi, kita diuji, kita di review, terus lolos uji, maka kita diberi sertifikat, gitu ya maksudnya. Jadi certification. Terus ada lagi di sini ya. Jadi selama ini kan kita belajar HACCP ya. HACCP itu kan alat untuk kita bisa melihat makanan itu berbahaya apa enggak secara tidak sengaja, ya kan? Sementara sekarang zaman semakin maju, orang-orang semakin berani berbuat jahat, bener gak? Jadi tantangan kita itu di zaman sekarang, di zaman sekarang itu sudah bukan bahaya bahaya yang tidak sengaja lagi, tapi orang-orang yang dengan sengaja berbuat kejahatan terkait dengan makanan, maksudnya kayak gitu ya. Jadi orang tuh sekarang sudah dengan berani memasukkan bahan makanan berbahaya ke makanan-makanan kita, gitu ya, entah itu plastik goreng atau mungkin sifatnya pabrik-pabrik yang dia memasukkan bahan apa supaya lebih enak atau bahan-bahan apa gitu ya. Itu sudah secara nyata gitu, dan itu ada ilmunya, maksudnya dia ada mitigasinya. Kalau tadi kita belajar HACCP itu kan untuk mengidentifikasi bahaya spesifik yang mungkin timbul kan. Nah, cuma untuk bahaya yang tidak kemungkinan tidak sengaja. Tapi ketika yang sengaja itu ada namanya food defense. Jadi dia untuk menjamin keamanan pangan dan semua rantai pasokannya dari ancaman dan bahaya yang dia itu disengaja. Gitu. Kalau yang food fraud itu lebih ke bagaimana orang-orang itu merusak pangan dengan sengaja. Jadi atau menambahkan bahan-bahan makanan yang berbahaya. Jadi ada mitigasinya sendiri-sendiri. Kalau untuk bahaya makanan dia pakainya HACCP, untuk food defense ini dia pakainya TLCCP, food fraud ini dia PACCP. Jadi masih jauh ya, maksudnya masih luas terkait dengan food industry ini. Jadi ketika teman-teman mau mendalami ini lebih dalam, itu sebenarnya masih banyak PR yang perlu kita pelajari lagi terkait dengan ini tentang keamanan pangan. Sementara kalau di S1 ini memang kita hanya berhenti di HACCP ya. HACCP itu aja mahasiswa luar biasa perjuangannya ya. HACCP kan dipraktekkan di BKL ya. Jadi nanti pastikan teman-teman di semester ini paling nggak ngerti prosesnya HACCP, dan ketika pengerjaannya paling nggak teman-teman pernah ngerti dulu ya, pernah mengerjakan sendiri dan tahu garis besarnya mengerjakan HACCP. Kenapa kok ini disebut critical control point, kenapa kok dia titik kritisnya sekian, apa itu titik kritis, supaya nanti ketika di PKL ketemu lagi dengan form HACCP itu sudah, oh kemarin tuh aku udah ngerti kok tentang ini, tinggal di review sedikit kayak gitu ya. Nah ini tadi terkait dengan quality ya, kita ngomongin ada quality assurance, kita ngomongin ada quality control. Nah ada namanya quality plan, jadi kita merencanakan kualitas. Dikatakan ini ya, kalau ini sukses, ini gagal, kalau ini terencana, dia tidak terencana. Jadi kita itu berharap kualitas kita itu adalah sukses dan terencana, ya kan? Nah itu makanya kita harus membuat sebuah quality plan untuk untuk menjaga quality plan untuk supaya tetap berjalan sesuai rencananya. Maka ada namanya quality assurance dan quality control. Quality assurance untuk menjamin, jadi bahwa titik-titik jadi misalkan jurusan gizi itu dijamin dia punya akreditasinya, dia itu dijamin memiliki kualitas atau kurikulum yang sesuai dengan IG. Dengan cara apa kita menjamin itu? Kita punya dokumennya, ya kan? Kita punya bukti dokumennya bahwa kurikulum di gizi itu sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh IG, kayak gitu. Jadi kita bisa menjamin kualitasnya karena kita punya dokumennya, kita punya buktinya, kayak gitu. Nah, dengan cara apa? Orang akhirnya tahu kualitasnya benar apa enggak. Ada orang yang melihat akhirnya sih quality controlnya, dia mengontrol realnya di lapangan. Kalau quality assurance-nya di rumah sakit adalah orang-orang yang merencanakan menu. Jadi orang kalau di pasien DM itu berarti dietnya apa? Karbohidratnya rendah misalkan, lemaknya rendah, dietnya diet tuna misalkan. Itu kan berarti yang merencanakan.
itu berarti dia quality assurance-nya. Nanti pelaksananya sebelum dikasihkan ke pasien GDR dicek bener nggak makanannya lunak. Nah gitu ya. Jadi ada quality plan yang melaksanakan adalah quality assurance dan quality control. Jadi ya. Jadi kalau quality assurance itu ada bagian sebelum bahan makanan masuk, ada proses, dia ada ketika keluar gitu. Jadi kalau di industri, kalau kayak pabrik atau yang lain-lain itu quality assurance itu memang ada banyak macamnya ya, dan nggak murni punyanya SGZ, itu harus diakui ya. Jadi peluang untuk menjadi quality assurance atau peluang untuk menjadi quality control di sebuah food industry itu gizi bisa masuk di sana, tapi belum tentu semua gizi bisa di sana, ya kan? Gitu. Jadi ada banyak ada quality-nya, tergantung institusinya masing-masing gitu ya, ada banyak macamnya. Dan mereka kalau ini ya quality control dia mengontrol semuanya, mengontrol dari sisi prosesnya, dari sisi ceknya, kepuasannya dan sebagainya, termasuk kalau industri di penyelenggaraan makanan. Nah itulah kenapa di beberapa penugasan-penugasan kita ya, penugasan-penugasannya teman-teman mata kuliah teman-teman terkait dengan mata kuliah ini, food industry maksudnya, teman-teman tuh belajar tentang bagaimana sih standar penyelenggaraan makanan, teman-teman tuh belajar terkait dengan perencanaan menu, bagaimana sih mengelola pengadaan gitu, karena ya itulah yang dilakukan di food industry gitu ya. Kayak tadi disampaikan food and research development itu yang teman-teman lakukan di pengembangan resep, ya kan? Perencanaan menu, quality assurance itu yang kalian teman-teman lakukan di perencanaan menu. Apalagi kalau owner, iya ya, nanti mungkin owner catering mungkin ya anggap di PJBL sini lah ya, mungkin lah ya, teman-teman bikin sebuah catering misalkan kayak gitu. Apalagi tadi ya. Jadi banyak hal itu sebenarnya cuman yang dipelajari di gizi, yang kita pelajari di sini itu kalau kita lihat secara garis besar ceritanya ini tadi, itu memang bagian kecilnya ya, masih bagian kecilnya, dan teman-teman benar-benar baru mengenal apa itu pengembangan resep. Tapi ketika lulus dari sini teman-teman sudah harus mengembangkan riset ya, mengembangkan produk kayak gitu ya. Jadi memang masih bagian kecilnya untuk berkembang gitu ya. Jadi ini banyak terkait dengan laporan-laporan teman-teman itu memang kita mau nggak mau memang berfokus pada capaian ya, capaian seorang sarjana lulusan gizi itu arahnya kemana. Jadi poin-poin ini yang harusnya teman-teman bisa lakukan, sehingga nanti ketika teman-teman di industri, teman-teman minimal sudah pernah tahu dulu ya, terus dengan yakin dan bilang iya saya tahu, iya saya paham, iya saya bisa, misalkan. Terkait dengan FJP ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan terkait dengan overview tadi ya, overview terkait dengan food industry? Kalau belum ada, berarti mungkin sudah cukup ya, bisa dipahami ya. Oke, baik, mungkin kita bertemu lagi di minggu depan ya. Baik, mungkin terima kasih banyak. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKTPT bidang pengajaran saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Salam hangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.